Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfari Canis Falaili, NIM 14014141969. Saya akan mempresentasikan mengenai pembelajaran remedial dan pembelajaran pengayaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pembelajaran. Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau murid dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Definisi dari pembelajaran sendiri juga bisa diartikan sebagai suatu proses oleh guru atau tenaga didik untuk membantu murid atau peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Apa itu pembelajaran remedial? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pembelajaran remedial. Untuk definisi dari pembelajaran remedial yaitu pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang belum mencapai ketuntasan pada KD tertentu dengan menggunakan metode berbeda yang diakhiri dengan penilaian untuk mengukur kembali tingkat ketuntasan kepada siswa. Program remedial adalah suatu program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kompetensi minimalnya dalam satu kompetensi dasar tertentu. Mengapa pembelajaran remedial diperlukan? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Berdasarkan Permendikbud nomor 65 tentang standar proses dan nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian, setiap pendidik hendaknya memperhatikan prinsip perbedaan individu. Nah, prinsip perbedaan individu ini apa aja? Yaitu bisa ada kemampuan awal, kecerdasan, kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, dan gaya belajar. Maka, program pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau hak dari anak. Dalam program pembelajaran remedial ini, guru akan membantu peserta didik untuk memahami kesulitan belajar yang dihadapinya, mengatasi kesulitannya tersebut dengan cara memperbaiki belajar atau memperbaiki cara belajar dan sikap belajar yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang optimal. Nah, kapan sih pembelajaran remedial ini bisa dilaksanakan? Untuk pembelajaran remedial ini dilakukan ketika peserta didik teridentifikasi oleh guru mengalami kesulitan terhadap penguasaan materi pada KD tertentu yang sedang berlangsung. Guru dapat langsung dengan segera melakukan perbaikan pembelajaran atau remedial ini sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh peserta didik tersebut, tanpa menunggu hasil tes atau hasil ulangan harian dari peserta didik tersebut. Program pembelajaran remedial ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran efektif. Tapi bila memungkinkan, program dari pembelajaran remedial ini bisa dilaksanakan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Perkenalkan, saya Dewi Setianingsih, NIM 140141914. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang prinsip-prinsip program remedial. Yang pertama yaitu ada adaptif. Pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan daya tangkap, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing. Yang kedua ada interaktif, yaitu pembelajaran remedial hendaknya melibatkan keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik dan selalu memonitoring dan pengawasan agar mengetahui kemajuan peserta didiknya. Yang ketiga ada fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang keempat yaitu pemberian umpan balik sesegera mungkin. Umpan balik berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajar perlu diberikan sesegera mungkin agar dapat menghindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut.
Yang kelima ada pelayanan sepanjang waktu. Pembelajaran remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembelajaran remedial. Yang pertama yaitu identifikasi permasalahan pada pembelajaran, yaitu dapat dilakukan melalui observasi, yaitu pada saat proses pembelajaran, dan penilaian otentik, yaitu bisa melalui tes atau ulangan harian atau penilaian proses. Yang kedua yaitu perencanaan. Setelah melakukan identifikasi awal, guru telah memperoleh pengetahuan yang utuh, lalu mulai membuat perencanaan. Yang ketiga yaitu pelaksanaan. Setelah perencanaan disusun, langkah selanjutnya adalah melaksanakan program pembelajaran remedial. Ada 3 penekanan, yaitu penekanan pada keunikan peserta didik, penekanan pada alternatif, penekanan pada strategi. Yang keempat yaitu penilaian otentik. Penilaian otentik dilakukan setelah pembelajaran remedial selesai dilaksanakan. Selanjutnya yaitu nilai remedial. Nilai remedial idealnya dapat lebih tinggi dari KKM. Apabila kebijakan ini diberlakukan, maka setiap peserta didik, termasuk yang sudah mencapai nilai KKM, berhak mengikuti remedi untuk memperbaiki nilai sehingga mencapai nilai yang maksimal. Selanjutnya yaitu materi pengayaan. Program pengayaan adalah memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Tujuan pengayaan sendiri yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan terhadap materi yang sedang atau telah dipelajari oleh peserta didik, sehingga siswa dapat belajar secara optimal baik dalam pendayagunaan kemampuan maupun perolehan dari hasil belajar. Saya Putri Oktaviani, NIM 14014194144. Melanjutkan materi yang telah dijelaskan. Yang pertama, manfaat program pengayaan. Ada 4 manfaat program pengayaan, yaitu yang pertama, siswa diberi kesempatan untuk lebih memperdalam materi pelajaran. Yang kedua, siswa menjadi lebih paham dan semakin berkembang. Yang ketiga, mempermudah guru dalam memberikan materi. Dan yang terakhir, melatih siswa untuk belajar mandiri dan memberi pelajaran kepada siswa agar belajar lebih keras. Selanjutnya adalah jenis-jenis program pengayaan. Ada 3 jenis. Yang pertama, kegiatan eksploratoris. Contohnya, bisa berupa peristiwa sejarah, buku, narasumber, penemuan, uji coba yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Yang kedua adalah keterampilan proses. Diperlukan agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip program pengayaan. Ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi yaitu guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. Yang kedua adalah kegiatan yang memperkaya. Dalam menyusun materi dan mendesain pembelajaran pengayaan, kembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan, dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pembelajaran pengayaan. Ada 4 bentuk pembelajaran pengayaan, yaitu yang pertama, belajar mandiri. Belajar mandiri berarti siswa akan belajar mandiri tentang suatu materi. Yang kedua, belajar berkelompok. Berarti siswa berkelompok dan diberikan materi yang telah dipelajari yang sama untuk dipelajari pada waktu yang sama pula.
Yang ketiga, pembelajaran berbasis tema. Berarti siswa mempelajari hubungan antar berbagai materi atau disiplin ilmu yang telah dipadukan dalam sebuah tema kurikulum. Yang keempat, pemadatan kurikulum. Pemadatan kurikulum ini berarti siswa mempelajari materi atau kompetensi yang belum diketahuinya. Selanjutnya ada langkah-langkah program pengayaan. Ada 4 langkah program pengayaan, yaitu yang pertama, identifikasi. Identifikasi terdiri dari 3 bagian, yaitu identifikasi keunikan peserta didik. Yang kedua, identifikasi materi ajar. Yang ketiga, identifikasi strategi pembelajaran. Kemudian langkah yang kedua yaitu melakukan perencanaan. Dalam melakukan perencanaan terdapat 2 tahap, yaitu segera saat proses pembelajaran dan dilakukan di luar jam pembelajaran. Langkah yang ketiga, proses pelaksanaan pengayaan. Ada 3 bagian dalam melaksanakan pengayaan, yaitu yang pertama, menyesuaikan dengan keunikan peserta didik. Yang kedua, menyiapkan alternatif contoh-contoh terkait materi bahan ajar. Yang ketiga, menyesuaikan strategi pembelajaran. Materi terakhir adalah penilaian kegiatan pengayaan. Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan dalam bentuk portofolio dan dihargai sebagai nilai tambahan dari peserta didik.